Pak Sestama? Langsung aja. Enggak, langsung aja. Em, yang saya hormati Pak Sestama BNPB, saudara-saudara rekan media, kita baru saja rapat mengenai penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan sehubungan dengan erupsi ini, pertama saya ingin menyampaikan pesan Bapak Presiden dan Bapak Wapres bahwa Bapak Presiden dan Bapak Wapres dan seluruh jajaran pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dan prihatin terhadap korban-korban lain, korban luka dan berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh erupsi. Jadi sejak kami memperoleh informasi bahwa terjadi erupsi pada Senin 4 November dini hari yang lalu, kita langsung berkomunikasi dengan jajaran TNI Polri, dengan Pemda, dengan aparat setempat, BNPB, terus kemudian melakukan reaksi cepat untuk penanganan bencana. Jadi kita semua terus bekerja keras untuk membantu korban dan melakukan tindakan-tindakan pemulihan. Saat ini Pak Kepala BNPB, Pak Letjen TNI Suharyanto, juga Pak Wakil Menteri Sosial itu hampir sampai di lokasi korban, lokasi bencana. Memang akses ke sana semakin sulit sekarang ini. Ada 4 bandara yang ditutup, masih belum bisa operasional. Oleh karena itu akses ke sana harus melalui jalan laut dan darat. Dan tentu saja kita terus berusaha untuk mengaktifkan jalur-jalur logistik ini agar tidak semakin mempersulit masyarakat. Seperti kita tahu, Bupati Flores Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam terhadap erupsi gunung api Lewotobi laki-laki ini, sehingga kita bisa memberikan respon lebih cepat, terutama BNPB akan bisa dan juga KL lain bisa mengeluarkan anggaran-anggaran emergensi untuk merespon ini. Jadi oleh karena itu seluruh jajaran kita kerahkan semuanya untuk membantu masyarakat. Ya, ini memang tarafnya masih tahap tanggap darurat bencana. Jadi yang penting adalah menyelamatkan masyarakat, mengevakuasi warga yang tinggal di daerah rawan. Kita sudah putuskan 7 km dari radius erupsi harus clear. Kemudian tenda-tenda pengungsian, BNPB, Kemensos, Pemda dan lain-lain, ya TNI Polri juga sudah melakukan ini, termasuk bukan hanya tenda, tapi juga infrastrukturnya, ya MCK, air minum, air bersih dan lain-lain, dan pelayanan-pelayanan kesehatan, makanan yang tersedia. Karena sebagaimana erupsi ini kan banyak orang luka terbakar, terus kemudian juga risiko iritasi mata, gangguan pernafasan dan lain-lain. Kita juga Kemenkes, BNPB juga sudah mengirimkan banyak sekali, bukan hanya makanan dan kebutuhan lain, tetapi juga masker untuk membantu masyarakat. Sementara itu kita terus memonitor perkembangannya dari waktu ke waktu. Badan Geologi terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan erupsi ini, secara teliti mendeteksi tanda-tanda erupsi lebih lanjut dan potensi bahayanya, karena kita kan bisa nanti geologi akan menentukan itu waspada, siaga, ataukah awas begitu, dan kita akan dengan dasar itu kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tepat gitu. Begitu kira-kira perkembangan terakhir situasinya, mohon doanya agar
bencana ini segera selesai dan tidak membahayakan masyarakat, dan nanti setelah kondisi darurat ini bisa teratasi, kita akan melangkah ke tahap berikutnya, perbaikan infrastruktur, perumahan, dan lain-lain. Dan nanti Menko PMK akan segera juga melakukan rapat koordinasi, karena penanganan pasca bencana ini juga membutuhkan dukungan dari kementerian lain, Kementerian ATR, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon doanya agar bencana ini segera selesai, masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pratik, Terima kasih. mau tanya dong. Pak, kemarin dibilang ada satu korban jiwa yang masih belum ditemukan, ada satu korban jiwa yang masih belum ditemukan dan masih proses evakuasi. Nah, ini apakah sudah mulai dilakukan evakuasi dan apakah ada penambahan korban jiwa terkait erupsi ini? Dan untuk kan ada 2 kecamatan ya Pak yang terdampak erupsi ini. Nah, ini untuk bantuannya sendiri dari pemerintah ini sudah sejauh apa, seperti infrastrukturnya dan mungkin bantuan lainnya gitu Pak. Terima kasih Pak Pratik. Nanti Pak Sestama bisa menjelaskan lebih detail, tapi laporan yang kita terima bahwa korban meninggal ada 9, 1 kritis gitu, dan ini kan tahap darurat, sehingga ini kita menormalkan dulu misalnya jalur logistik dan seterusnya, dan terutama di pengungsian. Setelah itu baru kita melangkah ke tahap yang lebih lanjut. Gitu ya, makasih. Ini Pak Sestama. Ya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, memang dengan sudah nyampainya Bapak Kepala BNPB, otomatis nanti mengendalikan penanganan darurat di lapangan secara langsung. Jadi otomatis memang kami semenjak terjadi erupsi ini, jam ke jam kami pantau terus itu, dan memang pada kenyataannya kita mengoptimalkan semua sumber daya, baik itu dari KL, dari daerah maupun TNI dan Polri dan Basarnas. Dan ini semua sudah ada di lapangan. Jadi memang di saat keadaan darurat memang belum semuanya terbuka. Jadi dalam waktu beberapa hari ini akses itu akan terbuka semua. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, bahwa akses ke sana sangat sulit. Mudah-mudahan dengan bisanya kita lewat jalur laut, jalur darat, ini bisa mempercepat. Karena kami siang kemarin sudah memantau kementerian lembaga terkait, itu sudah mengoptimalkan semua sumber dayanya. Demikian, terima kasih.